lagi di channel aku, saya Janes. Sesuai dengan judul thumbnail ya, kali ini aku bakalan jawabin semua pertanyaan-pertanyaan kalian seputar dengan smoothing. Nah, ini pertanyaan yang sering aku dapatkan melalui kolom komentar di YouTube aku dan juga di DM Instagram aku. Jadi pertanyaan ini aku ambil yang paling banyak kalian tanyain ke aku, guys. Jadi aku pilih-pilih gitu. Ya, seperti yang kalian lihat, ini wajah aku agak sedikit berbeda. Ini biasanya poni aku panjang, sekarang aku potong pendek gitu. Karena aku udah bosen banget, guys, sama model rambut aku yang kayak gitu-gitu aja. Sekarang ya udah bertemu dengan Sanja Janet versi terbarunya. Oke, kita lanjut aja langsung ke pembahasan. Oke, di sini sudah banyak banget pertanyaan yang udah aku screenshot nih, banyak banget dari DM Instagram dan juga kolom komentar aku di YouTube. Jadi langsung aja kita jawab pertanyaan yang pertama. Oke, jadi pertanyaannya kayak gini, Kak, saya ketombean. Jadi kalau tidak keramas setiap hari itu bau kepala nggak enak banget, apalagi pakai hijab. Jadi solusinya gimana, Kak? Jadi aku mau bahas dulu mengenai pemakaian hijab. Pada dasarnya semua orang, ini pada umumnya ya, semua orang itu kalau berhijab kan kepalanya itu ditutupi sama kain, guys. Tidak bisa dipungkiri lagi yang namanya rambut ini pastinya ketutup. Jadi bau, lepek, berminyak, terus kayak lembab gitu. Ya karena memang rambut kalian ditutupi dengan kain gitu kan. Ini aku nggak bisa jawab buat 100% bisa nyembuhin yang kamu permasalahin ini tadi ya. Karena memang pada dasarnya udah kayak memang kayak gitu loh, pemakaian hijab ya udah kayak gitu, rambut kalian pasti kayak gitu loh. Tapi aku bakalan bisa kasih tahu kalian untuk menguranginya. Bahas tentang ketombe. Jadi ketombe kalian harus tahu dulu nih, ketombe kalian itu tipe ketombe yang apa? Ketombe yang kering atau basah yang berminyak gitu ya. Kalau ketombe kalian yang kering banget, yang ngerti nggak sih? Ketombe itu kan artinya kan kayak kulit ngelupas, kulit kepala yang ngelupas. Nah, ketombe kalian tipe yang mana gitu loh. Kalau misalnya ketombe kalian tipe yang kering banget gitu ya, kalian bisa menggunakan perawatan yang bisa untuk melembabkan rambut kalian dan juga kulit kepala kalian supaya kulit kepala itu nggak mengelupas lagi. Ngerti nggak sih? Kalau misalnya kulit wajah kalian yang lagi kering nih, kalian kan butuh ekstra banget nih untuk melembabkan kulit wajah kalian. Nah, sama juga seperti kulit kepala. Kalau kulit kepala kalian kering, ibaratnya adalah kulit kalian mengelupas. Caranya dengan apa? Dengan kalian menggunakan perawatan rambut yang bisa melembabkan. Sama dengan halnya ketombe yang basah atau berminyak. Yaudah, kalian bayangin aja wajah kalian sedang berminyak, tapi kalian juga butuh skincare dan pastinya pakai skincare kan. Dengan kalian memakai skincare yang tidak oil base atau tidak menggunakan skincare yang lengket yang bisa mengganggu minyak kalian keluar gitu, enggak kan? Dan pasti menghindari skincare seperti itu kan. Tapi sifat melembabkannya itu tetap ada gitu loh, guys. Nah, sama dengan halnya kita perawatan rambut gitu loh. Kita cari perawatan rambut yang bisa menghilangkan minyak berlebih yang ada di kulit kepala, tapi juga bisa untuk melembabkan kulit kepala kita. Jadi yang pastinya harus menggunakan produk yang bisa untuk menghilangkan minyak berlebih. Contohnya kita menggunakan sampo yang anti minyakan gitu kan. Sekarang ada ya banyak sampo yang kayak bisa menghilangkan minyak-minyak berlebih yang ada di kulit kepala kita gitu. Sekarang banyak banget, guys, sampo-sampo yang dijual di luaran sana. Tapi kalian harus pintar-pintar milih mau sampo apa aja yang cocok gitu ya buat kulit kepala. Kadang kan ini udah sesuai, tapi kok nggak cocok ya sama kulit kepala aku atau rambut aku. Udah, kalian bisa cari yang lain gitu, oke? Nah, sesudah kalian menggunakan si sampo yang anti minyakan itu, yang biar minyaknya itu tidak keluar berlebihan, yang namanya kelembapan untuk rambut kalian itu juga perlu. Nah, kelembapan itu seperti apa? Ya kalian bisa menggunakan hair mask atau kalian bisa menggunakan cream bath. Nah, kalau untuk menghilangkan si ketombe, ini kan ketombe kan alias kulit yang mengelupas. Jadi kita lembabkan lagi menggunakan suatu produk. Ini yang sering aku pakai ketika aku lagi ketombean parah. Aku ini cenderung ketombe yang kering gitu loh, guys. Jadi aku menggunakan perawatan rambut itu super duper kayak ngelembapin banget gitu loh. Tapi untuk yang berminyak, yang ketombe berminyak, yang basah itu juga perlu juga bisa pakai ini gitu kan. Karena produk ini tuh nggak apa ya, gelnya tuh bukan gel-gel yang berat gitu loh. Jadi dia tuh udah berapa menit udah langsung kering, tapi bisa untuk melembabkan penuh si kulit kepala kita. Produknya tuh ini. Nih aku akan kasih tahu di sini, ini fotonya. Dan kalian bisa pakai setelah kalian keramas, pas rambut kalian lagi ada basah-basahnya gitu. Jadi kalian tuangkan, kalian oleskan secara merata, udah. Aku yakin setelah seminggu kalian pakai itu udah
bakalan sembuh total, karena itu memang aku sering banget pakai dan aku ngerasain banget kayak ketombe aku udah nggak keluar-keluar lagi ya, karena udah dilembabin sama suatu produk itu. Mungkin kalau kalian ada opsi lain kayak ini bisa lebih melembabkan loh kak, langsung komen aja di bawah. Mungkin teman-teman juga lagi cari produk yang mungkin setara dengan itu, atau ada yang lebih murah juga, kalian bisa langsung aja komen di bawah. Terus di sini pertanyaannya adalah setiap hari itu bau kepala yang nggak enak ya, karena itu tadi rambut kalian, kulit kepala kalian ditutup oleh yang namanya kain, sirkulasi udara itu nggak ada sama sekali, terus kulit kepala kalian nggak nafas sama sekali ya, karena itu ketutupan gitu loh. Jadi mau nggak mau untuk menghilangkan permasalahan itu tadi ya kita rawat dengan penuh gitu loh, karena permasalahan pemakaian hijab tuh ya masalahnya lebih banyak gitu dibanding orang yang nggak berhijab gitu loh guys. Orang yang nggak berhijab aja permasalahannya segini nih, sebanyak ini ya. Nah orang yang pakai hijab tuh segini gitu loh, jadi gede banget permasalahannya. Jadi kita harus kayak ekstra lebih merawat. Jujur nih ya, meskipun aku tidak berhijab, tetapi ini adalah pengalaman aku menggunakan si helm yang alias menutupi kepala aku. Mungkin kalau PP bisa 2 jam, jadi aku bisa 1 jam perjalanan itu menggunakan helm, full helm terus gitu ya selama 1 jam. Itu setelah aku buka kayak ya ampun, rambut aku kenapa kayak gini, bau gitu loh, meskipun helm udah dicuci ya. Terus kok kayak sepengap ini rambut itu gitu loh guys. Bisa dibayangin gak sih, cuma 1 jam aja kulit kepala ini udah bau gitu loh, karena itu tadi ditutup terus gitu loh. Nggak bisa bayangin kalau misalnya kalian 24 jam atau kayak mungkin kalian kerja gitu ya dari pagi sampai sore, terus kalian pakai hijab itu ya udah nggak kaget kalau misalnya memang bau gitu loh, tapi bisa dikurangi menggunakan perawatan rambut. Next, durasinya terlalu panjang untuk mengenai 1 pertanyaan aja. Ini by the way ada 23 pertanyaan. Ini aku nggak tahu ini sampai berapa jam. Oke, next. Di sini ada pertanyaan, halo kak, salam kenal dari saya. Ini saya pernah syuting 4 jam waktu itu di tahun 2008 dan sekarang rambutnya keriput, kusut dan patah. Terus rontoknya pada jatuh aja lumayan banyak banget, rusak. Gimana solusinya kak? Aku jawab sesingkat mungkin ya guys ya. Di sini dia smoothing 4 jam ya, itu wajar. Biasanya smoothing ya kadang 3 jam, 4 jam, 5 jam ya, sesuai dengan salon yang kalian datangi, atau kalian bisa smoothing sendiri ya udah sekitar segitu, 4 jam 5 jam gitu. Nah dia bilang 2008 dia smoothingnya, terus rontoknya ya udah di 2008 gitu. Terus sampai sekarang juga dia masih gitu guys, permasalahannya masih tetap ada gitu loh. Seharusnya nih ya, pada logikanya kalau kalian udah smoothing 2008 berarti kan rambut kalian kan apa ya, berganti terus kan. Maksudnya ya kalian potong terus nunggu lagi, potong lagi, nunggu lagi, kan otomatis smoothingnya udah hilang gitu, udah hilang total. Tapi kenapa kok efeknya ada? Itu bukan efek dari smoothing, itu karena perawatannya yang kurang, bukan karena smoothingnya guys. Kalau smoothingnya baru-baru ini kayak misalnya di 2022 itu baru bulan kemarin kak, tapi efeknya baru-baru ini kak, itu gimana kak? Ya itu berarti kalian kurang perawatannya gitu loh, atau enggak kalian pas smoothingnya itu salah pilih varian. Next. Ini ada pertanyaan kak, kalau pakai catokan merek Tami atau Sonar bakal mateng nggak ya smoothingannya? Jawab ya kak. Jadi kalau kamu mau smoothing, mau pakai catokan A sampai Z atau cumannya A doang gitu ya, kamu bisa pakai, boleh, asalkan catokannya itu panas apa enggak. Intinya adalah pakai catokan meskipun murah nggak apa-apa, asalkan catokannya panas banget. Next, pertanyaan berikutnya, Mbak, saya ke salon habis diwarna beberapa hari langsung di smoothing. Rambut saya bukannya bagus, malah rusak parah, pecah, rontok, melar kayak karet. Sumpah salon abal-abal nih. Solusi terbaik gimana Mbak? Nih, yang harus digarisbesari adalah habis ke salon diwarnai beberapa hari langsung di smoothing. Beberapa hari langsung di smoothing, nggak boleh beberapa hari doang gitu loh. Maksudnya kan ini sama-sama kalian kena kimia nih, kalian menggunakan smoothing itu kan kimianya itu kan kuat banget, terus menggunakan si cat rambut kimia juga yang kuat banget, kimia sama kimia lar, apalagi beberapa hari gitu loh. Jadi nggak ada jeda gitu buat rambut kalian kayak pengen tidur cantik terus pengen bernafas dulu nih, itu nggak ada jeda buat kayak rambut kalian seperti itu. Berapa hari doang loh kamu kayak langsung gitu kimia sama kimia. Seharusnya itu paling bagus atau paling cepet lah ya, paling cepet itu 1 bulan atau 3 minggu lah gitu ya.
Tapi kalau mau kayak lebih amannya lagi itu 3 bulan. Tapi kalau kalian kayak ya udah 3 bulan nih misalnya nih, ini yang aman ya, udah 3 bulan nih, tapi rambut kok masih kayak gini ya, kayak rontok parah dan lain sebagainya, berarti perawatannya di fullin lagi. Kenapa aku selalu bilang ke kalian kayak ayo rutinin perawatan rambut, ayo fullin perawatan rambut? Karena kalian kenal aku dari perawatan rambut. Aku adalah orang yang sering banget ngerawat rambut. Otomatis aku adalah orang yang rajin. Tetapi aku juga pernah bilang ke video aku yang sebelum-sebelumnya, aku tuh pernah ada di fase rambut aku lagi capek, meskipun rambut aku sering aku perawatin gitu loh. Apalagi kalian yang males-malesan ngerawatin rambut gitu loh. Aku aja yang sering dan rutin ngerawat rambut masih ada fase capeknya rambut, apalagi kalian yang males. Nih aku kasih contoh, ibarat kita kalau kita tidak perawatan rambut. Contoh, kita nggak mandi selama 1 hari, 2 hari, tuh kulit nggak kena sabun dan lain sebagainya. Terus kulit ngeluarin apa? Ngeluarin bau, ngeluarin kulit kusam, ngeluarin daki-daki, ya apa enggak? Terus ibarat yang kedua adalah kalau misalnya kita tidak skincarean selama 2 hari, 3 hari, misal semalam aja ya, terus besok paginya kulit kayak gimana? Tiba-tiba kulit kering, berminyak parah, terus muncul-muncul flek, beruntusan dan sebagainya. Sama dengan rambut. Jadi perawatan tubuh itu adalah kebutuhan. Jangan kayak bolong-bolong 1 minggu sekali, 2 minggu sekali gitu. Ini namanya kulit kepala atau rambut kalian ya kayak berontak. Ya udah deh aku rusak aja, orang aku nggak diurusin, ya nggak sih? Kalau rambut bisa ngomong pasti ngomong kayak gitu aja. Maaf ya guys kalau videonya agak-agak ada suara sesuatu gitu karena di luar lagi hujan. Kita lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Kak, aku kan habis smoothing tapi gagal nggak lurus. Terus kalau aku mau rebonding jaraknya berapa bulan ya? Seperti yang aku bilang tadi, yang paling aman 3 bulan. Dan kalau paling aman lagi dan mau sabar ya udah 3 bulan ke atas. Itu paling aman banget. Biar rambut kalian bisa istirahat dulu lah gitu. Biar nggak stres gitu, kasih kimia terus ya. Tapi sembari kalian kasih jeda itu dirawat juga guys. Nah ini ada pertanyaan lagi nih. Kak, kalau pakai 1 bulan sekali aman nggak? Karena baru 1 bulan udah kembali ngembang. Gak apa-apa, selagi kamu bisa rajin untuk ngerawat dan nggak ada efek sampingnya kayak gimana gitu ya, itu kalian bisa aja 1 bulan lagi, 1 bulan lagi gitu ya, asal ngerawatnya super duper kayak intens banget. Tapi kalau udah coba nih 1 bulan, tapi tiba-tiba aduh rontok parah, aduh permasalahannya semakin banyak, itu kalian mending stop dulu, lanjut lagi ntar mau kapan-kapan 2 bulan lagi, 3 bulan lagi gitu, oke? Bari kalian mau coba smoothing yang kayak lebih cepet gitu, kalian lihat dulu kondisi rambut kalian sehat atau rusak. Next question, Kak rambutku kering banget, emang bisa ya halus lagi? Bisa banget. Ini aku cerita lagi ya, aku udah cerita ini udah banyak banget berapa kali, dari beberapa video aku udah banyak cerita ini. Jadi aku udah smoothing rebonding itu udah dari SD. Dan bayangin anak SD bisa nggak sih untuk ngerawat rambut, kan nggak bisa banget ya. Dan itu aku rutin banget smoothing rebonding karena dulu rambut aku tuh ngembang kayak singa gitu loh, kayak banyak banget, kayak dia nggak pede kan, jadi kayak orang nggak kurus. Sekarang gila dulu itu. Jadi akhirnya di smoothing sama mamaku, di smoothing rebonding rutin banget ya. Dan namanya aku anak SD kan belum tahu perawatan rambut lah. Akhirnya ya udah rambut aku kayak ngekrus, rusak parah. Dan kenapa sekarang aku rambutnya kayak ya karena aku sekarang udah pinter buat ngerawat rambut. Kuncinya cuma 1, ngerawat rambut, udah itu doang aja. Oke, next question. Ini pertanyaannya mengenai ketombe. Ketombeku nggak kering, tapi agak lembek-lembek basah gitu, banyak di bagian atas kepala. Ini baru smoothing 2 minggu, apakah boleh pakai sampo anti ketombe? Karena di video sebelumnya aku pernah bilang kalau kalian lagi smoothing itu jangan pakai sampo anti dandruff atau anti ketombe, soalnya rambut kalian bakal cepet balik smoothingan. Karena memang itu beneran terjadi gitu loh guys. Misalnya kalian memang ketombe parah, ya udah pakai sampo anti dandruff, anti ketombe itu, tapi di bagian kulit kepalanya aja gitu loh. Untuk batangnya yang kalian smoothing itu tadi, untuk batangnya bisa pakai sampo lain. Memang agak ribet, tapi itu untuk menjaga smoothingan Anda supaya lebih awet. Next question, habis smoothing boleh langsung pakai serum untuk rambut? Bagus banget malahan, itu malah yang aku anjurkan, jadi boleh banget. Next, pertanyaan selanjutnya, Kak, misalnya kita perawatan cuma sampoan, conditioner, masker rambut, bisa nggak tuh? Ya buat ngurangin kerusakan rambut smoothing lah, rambut cowok dari Hafgan. Namanya seorang cowok mikirin perawatan rambut yang lumayan, itu kan basicnya ya. Cuman kayak
keren banget. Kurang satu Hafgan, kurang vitamin rambut dah itu tok udah jadi sempurna. Terus jangan lupa kalau misalnya rontok pakai hair tonic. Tapi kamu udah kayak gitu aja udah keren banget sih. Oke, pertanyaan berikutnya. Kak, rambutku bercabang mengembang gara-gara bleaching. Gimana Kak cara mengatasinya? Please. Jadi gini, aku udah jelasin ini tuh udah beberapa kali di video aku sebelumnya, tapi aku nggak pernah capek untuk ngasih tahu ke kalian. Jadi kalau kita udah kena bleaching, rebonding, smoothing, dan pewarnaan lain sebagainya, rambut kita itu kan menjadi lebih kering banget dan mengakibatkan mengembang rambutnya. Kenapa sih kok rambut kering bisa mengakibatkan mengembang? Karena nih kita ibaratkan satu batang rambut nih ya, seperti kulit badan kita atau kulit wajah kita. Kalau kulit wajah kita kering atau kulit badan kita kering kan, ngerti kan, yang bersisik, apalagi mengelupas gitu kan, itu ibaratkan seperti batang rambut yang sedang mengelupas atau kayak bersisik gitu. Jadi dia kayak membuka gitu loh, dan itu namanya kutikulahnya membuka. Dan kalian bayangin beberapa di kepala kalian itu kan banyak banget batangnya. Jadi ya udah bayangin aja kalau misalnya setiap batang kalian itu kering, dan pastinya itu akan membuka kutikulah yang mengakibatkan rambut kalian mengembang tidak menjadi satu seperti ini. Caranya untuk tidak mengembang dan kempes itu harus dilembabkan supaya rambutnya itu tidak kering gitu loh. Ya udah sama dengan ini, kulit badan, kulit wajah gitu ya. Kalau pengen tidak bersisik nih kulit, tidak mengelupas nih kulit gitu ya, tidak kering dan lain sebagainya, kita lembabkan menggunakan si produk yang bisa untuk melembabkan badan gitu loh, atau muka, ya udah, atau si rambut kalian. Jadi kuncinya adalah melembabkan dengan perawatan yang cocok. Nih aku kasih contoh rambut yang sedang kutikulanya terbuka. Ini dia kayak keluar dari jalur rambut aku gitu. Ini juga, ini karena memang aku belum perawatan rambut aja. Ini aku contohkan. Jadi dia terbuka gitu, kayak ya udah dia ngembang sendiri gitu di bagian sini, gitu kan. Nah ini tuh karena lagi kering-keringnya gitu loh guys. Jadi dia tuh kayak ya udah ngembang dengan sendirinya karena dia memang belum dirawat gitu. Tapi kalau udah dirawat, udah nanti dia bakalan jadi satu sama temen-temennya yang ada di sini gitu loh, ngerti kan? Next, pertanyaan berikutnya, Kak, rambut saya krus, kering setelah smoothing. Cara pengobatannya gimana Kak? Panjang banget cara pengobatannya, kalian bisa lihat aja videoku yang ini, atau nanti langsung aja kalian klik link itu, nanti akan menuju ke video yang pernah aku bahas gitu ya. Kalau di sini nanti bakalan kelamaan guys. Next, pertanyaan berikutnya, Kak, kenapa setelah smoothing pangkal rambut ada yang kaku? Kenapa ya? Jadi di rambut sini adalah rambut yang baru tumbuh, yang alias kayak dia masih bayi nih, masih bagus-bagusnya nih gitu ya. Di bagian bawah sini adalah rambut yang paling tertua. Jadi tidak heran kalau rambut yang paling tertua adalah paling yang sering mengalami kerusakan gitu ya, paling mengalami kesakitan. Entah kesakitan dari catokan, entah dia itu sering banget kena panasan, atau misalnya kalian pakai helm, kan rambut yang paling tertua yang paling terkena panas matahari. Nah jadi tidak heran gitu loh kalau rambut yang paling bawah ini rambut yang paling rusak gitu loh, karena memang rambut yang paling tua. Dan kenapa aku sering banget bilang di video aku sebelum-sebelumnya, pakai produk apapun banyakin di ujung, entah itu vitamin rambut, entah itu krim bat, entah itu hair mask, entah itu sampo dan apapun sebagainya ya, semuanya perawatan rambut banyakin di daerah sini, oke? Karena di sini yang paling sering tersakiti dan paling tua gitu umurnya. Next, ini pertanyaan udah masuk ke DM, alias ini mau selesai, kurang berapa pertanyaan gitu. Oke, lanjut. Saya punya pertanyaan, bisa bantu Kak? Aku baru ketemu channel kakak untuk smoothing sendiri. Mau tanya catokan yang kakak pakai merek apa ya? Kelihatan kokoh banget. Terima kasih sebelumnya Kak. Oke, catokan yang aku pakai adalah waktu itu dari Matrix nih ya. Ini catokan udah nemenin aku dari 2018 kalau nggak salah, waktu aku SMA. Dan waktu aku membuat channel ini itu aku udah punya ini, catokan ini. Jadi ini tuh kayak awet banget. Ini aku ya sekedar info, ini aku beli di salah satu salon deket rumah aku ya, kayak iseng aja, tante aku mau beli catokan dong gitu kan. Terus dikasihnya Matrix guys. Terus aku kayak berapa tuh, kan waktu itu aku belum tahu yang namanya merek catokan ya. Dan seingetku tantenya tuh bilang kalau nggak 250 itu 300. Dan dengan aku yang masih anak SMA terus ngeluarin uang segitu itu kayak ngerasa ih banyak gitu ya. Tapi setelah aku udah beranjak dewasa, aku ngerti, tahu merek-merek cato, harga-harga cato, terus aku kayak mikir
tiket gitu Matrix bukannya mahal gitu ya. Terus aku ngecek kan di Google atau di market gitu, ini tuh bisa sampai 1 juta guys. Tapi kenapa aku dikasih sama tantenya tuh 250 atau 300 ribu doang gitu loh. Padahal aku belinya tuh bener-bener baru, masih plastikan, masih mulus banget. Udah kayak baru gitu loh. Tapi kok dikasih murah banget. Tahu emang tantenya nggak tahu harga atau kayak gimana ya. Tapi alhamdulillah deh aku dapat catok yang super duper awet, bagus, dan kayak kokoh banget tuh, kayak nggak ada selagi tuh. Next, pertanyaan berikutnya. Selamat siang kak, saya mau minta saran rambut saya yang ikal, kering, ngembang, bercabang juga kak. Saya sering lihat channel YouTube kakak. Dari diantara masker rambut Nara, laser wide, dan Trisemi Keratin Deep Smoothing, lebih recommended masker yang mana kak? Tolong jawab kak. Jadi Trisemi Keratin Deep Smoothing aku belum pernah coba pakai, jadi aku nggak tahu efeknya kayak gimana. Terus Nara dan Laser Loe menurut aku sama-sama bagus, cuman dari teksturnya dia sedikit berbeda gitu. Kalau Laser Loe dia tuh agak sedikit tekstur yang agak lebih padet gitu loh guys. Tapi kalau Nara dia tuh lembut, teksturnya tuh bener-bener lembut banget. Jadi menurut aku sesuaiin aja sih sama keinginan kalian kayak gimana. Kalau sama-sama hasilnya, menurut aku hasilnya sama-sama oke. Oke, next pertanyaan kak. Setelah aku lihat video kakak di YouTube yang ngebahas cara ngerawat rambut gimana dan lain-lain, aku masih bingung. Gini, tahun lalu aku smoothing rambut, hasilnya bagus ya. Nggak lama kemudian aku suka ikat rambutku, terus jadi keriting lagi ya, kayak rambut bagian tengah tuh keriting, terus ngembang yang bawah tuh ya lurus gitu kak. Oke, aku paham. Terus rambutku juga jadi rontok. Kata kakak aku harus gimana biar rambutku sehat lagi. Di sini sebenarnya kamu udah tahu sendiri loh jawaban dari permasalahan itu, yaitu kamu ngiket rambut yang buat rambut kamu keriting. Terus caranya gimana kak? Aku kan gerah kalau nggak dikuncir, apalagi aku kan sekolahan. Caranya gini, kalau memang kamu pengen nguncir rambut tapi biar rambut kamu tuh nggak kayak membekas kunciran, rambut kamu kuncir seperti ini aja. Jangan terlalu seret, jangan terlalu naik, kuncir di bawah gini. Nah, pemilihan kunciran rambut itu juga penting banget guys. Jadi aku kasih tahu tipsnya. Kalau kalian memilih kunciran rambut itu, pilihlah yang bahan dasarnya atau kainnya itu kain satin. Jadi ketika kalian buka tuh kunciran rambut, dia tidak nyangkut rambutnya, karena bahan itu kan licin gitu kan. Jadi tinggal kayak ya udah lepas dengan enak gitu tanpa menyangkut-nyangkutin rambut, tidak membuat rambut itu rontok. Dan yang kedua, kalian bisa menggunakan si jeda, ya udah tinggal dikaitkan aja, plok gitu. Terus pertanyaannya itu gimana caranya supaya rambutku nggak rontok dan sehat lagi? Pemilihan sisir juga penting guys. Jangan pakai sisir yang kayak terlalu rapat-rapat gitu geriginya. Pilih sisir yang renggang, karena itu aman banget buat rambut rontok gitu ya. Terus kalau untuk perawatan rambutnya, ya udah kalian menggunakan hair tonic dan perawatan lainnya. Pertanyaan selanjutnya, sore kak, ini rambutku rusak kak, boleh minta solusi nggak kak buat rambutku? Rambutku ini kemarin habis di bleaching, setelah itu di smoothing, jadi rambutku setiap basah kayak berpasir gitu dan ngaret. Itu pakai masker keratin apa kak? Nara ya, boleh kirim gambarnya nggak kak maskernya? Aku mau rambutku sehat lagi kak. Oke, dijeda apa enggak? Harusnya dijeda ya 3 bulan. Kalau misalnya memang sudah dijeda terus masih kayak rusak dan lain sebagainya, sekarang aku tanya, varian dari smoothingnya udah bener nggak sesuai dengan kondisi rambut kamu? Misalnya rambut kamu ini keadaan sedang berkimia ya, kasih varian smoothing yang keras, ya nggak heran ya kalau rambut kamu rusak. Ya sabar aja gitu kan, tapi kuncinya adalah ngerawat rambut itu dengan konsisten dan juga rajin. Udah itu aja sih. Terus kalau kamu tanya masker keratin Nara, ya boleh aja. Nih Nara nih fotonya kayak gini. Atau aku juga udah pernah nge-review Nara sampai aku udah coba dan battle juga sama Laser Loe. Kalau nggak salah kamu bisa cek aja video aku sebelumnya, atau bisa di link di description box. Kalian langsung pencet aja lah, biar kalian nggak usah cari-cari lagi ya. Oke, pertanyaannya seperti ini. Halo kak, saya mau nanya kak soal rambut saya. Dulu tuh pas saya masih kecil sampai kelas 1 SMP, rambut saya tuh lurus dan sangat limis atau tipis kak. Terus saya botak. Pas botak memang rambut saya dari kecil emang susah numbuh. Ya saya nyoba beli sampo metal. Ini agak keluar dari smoothing ya, nggak apa-apa ya. Sampo metal, sampo yang seperti dari produk Cina begitu kak. Terus saya pakai setiap hari sampai habis, pas numbuh jadi keriting kak. Sampai sekarang, waktu itu sempat saya smoothing rambut saya karena kesal keriting mulu. Alhasil sekarang jadi keriting rusak, patah-patah, kering, sama ngembang kak.
Tolong Kak kasih solusinya agar rambut saya seperti dulu lagi. Jadi aku simpulin lagi, jadi dia itu ya dulu kecilnya itu rambutnya lurus. Setelah itu dia botakin, setelah botakin dia sadar kalau rambutnya itu susah banget numbuh. Akhirnya dia mencoba yang namanya sampo. Setelah itu dia ngerasa rambutnya itu tumbuhnya keriting, akhirnya dia coba smoothing. Sebelum masuk ke smoothing aku mau tanya, itu rambut bener-bener keriting atau cuman ngembang aja? Karena kayak nggak masuk logika aja kalau memang genetiknya rambutnya lurus, kok bisa tiba-tiba rambutnya keriting gitu loh, sekeriting mie atau gimana? Kalau cuman masih ngembang gitu, aku masih itu hal wajar sih ya, karena memang di situ di video aku sebelumnya itu yang tentang sampo aku jelasin kalau sampo ini akibatnya kering loh di rambut kita. Paling tidak kalau mau pakai sampo ini harus pakai conditioner. Kalau nggak gitu ya hair mask, kalau nggak cream bath. Kan sesuai dengan pertanyaan yang tadi adalah kalau rambut kering mengakibatkan rambut kembang karena kutikulanya terbuka. Jadi semua itu adalah tergantung kebiasaan kamu merawat rambut. Kalau memang dari botak nih ya, kamu rawatnya udah kayak asal-asalan, ya udah tumbuhnya bakal asal-asalan. Tapi kalau dari botak kamu tumbuhnya dengan baik, dengan manis, dengan lembut, dengan yang sangat amat rutin, perawatan bagus gitu ya, ya udah hasilnya bakal yang kamu rawat, hasilnya bakal bagus. Apa yang kamu tanam, apa yang kamu tuai cuy. Jadi kalau misalnya kamu pakai Metal Fortis yang sampo yang bakal bisa bikin kering, itu kan sampo yang bakal bisa bikin kering tapi efeknya bisa manjangin rambut gitu kan. Kalau nggak pakai conditioner atau hair mask atau cream bath, ya udah bye, rambut kamu bakalan ngembang dan kering gitu hasilnya, tapi tetap tumbuh cepat gitu loh. Efek positifnya memang rambutnya tumbuh cepat, tapi efek negatifnya itu tadi gitu loh. Makanya kita harus nambahi perawatan. Makanya sebelum kita membeli suatu produk atau mencoba suatu produk, kita harus mengenal dulu produk itu kayak gimana, efeknya gimana gitu. Jadi kita tinggal tambahin aja perawatan-perawatan lainnya. Jadi gunaku di sini adalah untuk mengedukasi kalian, untuk kasih tahu ke kalian ada produk bagus yang cocok banget buat kalian coba gitu loh. Terus kadang aku juga suka sedih gitu kan, ada komentar yang kayak kemarin kayaknya habis coba produk A deh, pakai produk A deh, sekarang pindah ke B deh, sekarang C gitu. Kayak ngiranya aku tuh nggak konsisten dalam suatu produk gitu loh guys. Padahal kan di sini emang tugasku seperti itu, untuk kasih tahu ke kalian nih aku habis coba produk yang bagus loh, efeknya di aku bagus loh. Kalian mungkin bisa coba dengan kondisi atau permasalahan yang seperti ini, kalian bisa coba gitu loh. Terus kadang ada produk yang nggak efek di aku atau yang hasilnya malah bikin breakout atau apapun itu nggak aku share supaya kalian nggak salah pilih gitu loh. Tapi kan guys, jadi kayak ini memang tugasku, jadi nggak apa-apa, biar kita sama-sama belajar. Oke lanjut, lupain. Ini ada pertanyaan, hai Kak, boleh minta solusinya nggak? Jadi gini, aku habis smoothing. Dan sebelum smoothing itu aku pakai bleaching Kak. Jadi waktu di salon aku dikasih obat smoothing yang standar, karena katanya rambut aku rusak gara-gara bleaching. Nah ternyata hasil smoothingnya itu nggak sesuai dengan ekspektasiku. Rambut aku masih kering dan ngembang, terus lurusnya itu nggak banget deh Kak. Menurut Kakak gimana aku rawat rambut yang habis di smoothing ini? Kecewa sih Kak sama hasilnya ini. Terus aku dikasih tahu temanku tentang Kakak, jadi aku mau tanya Kakak nih. Btw ya, kalau misalnya aku pakai Macarizo atau Lysol Kak, yang bagus untuk perawatan rambut aku, solusinya ya Kak, please tolong dijawab. By the way, aku makasih banget buat kalian yang kayak udah nge-share video aku ke teman-teman kalian. Thank you banget. Aku jawab ya. Jadi ini pertanyaannya, ketika udah di bleaching, abis itu ke salon mau minta di smoothing, tapi orang salonnya tahu kalau rambut aku itu lagi keadaan bleaching gitu. Jadi si salon ngasih obat yang agak standar alias tidak kuat. Itu sebenarnya bagus gitu, bagus dan paham gitu kan. Nah kalau smoothingnya itu tidak sesuai dengan ekspektasimu, yang kayak ekspektasimu bakal lurus banget, ya menurut aku enggak juga sih, enggak akan bisa sih, karena si salonnya juga bakalan takut gitu loh mau ngasih obat smoothingan yang lebih kuat gitu, karena kamu rambutnya dengan keadaan yang bleaching gitu loh, karena nanti bakalan bahaya di rambut kamu juga gitu loh. Aku rasa kayaknya jangan smoothing dulu deh. Aku saranin kamu bisa coba treatment keratin gitu, karena itu kayaknya lebih sehat dan efeknya juga bisa lurusin juga, bisa bikin rambut kayak lurus gitu dan lebih sehat sih menurut aku. Jadi kayak jangan smoothing dulu lah gitu, karena bleaching tuh bahaya banget tau di rambut kamu. Kalau misal udah coba yang namanya perawatan keratin, untuk perawatan yang sesudahnya keratin, seperti kamu memakai masker-maskeran atau hair mask seperti Macarizo atau Lysol itu juga boleh banget gitu, malah itu bagus dan disarankan. Jadi jangan berhenti untuk perawatan rambut meskipun rambut kamu udah bagus. Oke, pertanyaan selanjutnya, Kak mau tanya, kan rambutku habis smoothing terus 3 hari keramas, rambut sebagian ada yang keriting gitu, nggak semua tapi itu cara ngatasinnya gimana ya Kak? Cara ngatasinnya adalah kalau udah 3 bulan smoothing lagi.
Tapi yang bener ya, cara catoknya harus mateng. Terus durasi pengerjaan atau durasi ngedieminnya itu harus sesuai sama rambut kamu, dan juga pilih variannya yang tepat. Oke? Next, pertanyaan terakhir. Hai Kak, aku kan barusan nonton video YouTube Kakak yang cara mengatasi rambut kering dan rusak. Nah, di sini aku mau bertanya, rambutku kering, keriting, bisa dibilang hampir kribo, dan juga ngembang, pokoknya rambutku rusak parah. Untuk perawatan atau sampo atau masker rambut yang digunakan sebaiknya kayak gimana ya? Nah, sebelum itu aku mau tanya, ini perawatan untuk rambut yang untuk melurusin rambut atau hanya sekedar merawat aja? Kalau mau rambutnya lurus ya mau nggak mau ya cobain smoothing dan rebonding. Tapi kalau memang untuk perawatan basic, perawatan rambut pada umumnya, ya udah pakai sampo, conditioner, hair mask, cream bath, vitamin rambut, dan hair tonic ya. Menurut aku ya, zaman sekarang orang-orang itu yang entah itu kribo atau keriting itu lebih menerima rambutnya loh. Karena sekarang tuh ada perawatan yang untuk khusus rambut keriting gitu, bisa lebih sehat nih, kalian bisa lihat nih. Aku malah suka banget nih sama model-model rambut kayak gini, karena dia tuh kayak lebih banget mencintai dirinya sendiri yang kayak keriting. Menurut aku lebih keren gitu daripada kalian ngelurusin rambut yang pada dasarnya itu kalian udah tercipta keriting yang sangat amat bagus, terus kalian ngelurusin gitu loh. Kan lebih baik rambut keriting kalian itu kalian rawat menjadi keriting yang bagus dan sehat. Sekarang ada perawatannya guys, tapi aku nggak begitu tahu ya tentang perawatan rambut keriting ya, karena di situ kayak ada conditionernya, gelnya gitu, kayak agak lebih basah gitu. Aku nggak tahu ya, aku nggak begitu tahu tentang rambut keriting. Tapi kalian bisa coba aja cari, mungkin ada influence yang lebih paham tentang rambut keriting dan dia bisa untuk merawat rambut keritingnya dengan bagus. Kalian bisa ikutin aja, karena menurut aku rambut keriting juga bisa kok dirawat dengan bagus banget gitu. Beda lagi kalau rambut kalian kayak ngembang kayak nggak tahu, nggak jelas, tiba-tiba ngembang gitu kan, lurus enggak, kribo enggak, itu ya udah ngembang kayak singa. Itu baru kalian bisa smoothing atau keratin atau lain sebagainya yang kayak sifat meluruskan gitu, itu baru boleh. Kalau keriting mah jangan, itu bagus banget kalau dirawat, sumpah. Udah deh, itu dia pertanyaan terakhir aku. Sumpah ini aku pegel banget. Dan kalau misalnya kalian mau ada pertanyaan-pertanyaan lagi ya seputar tentang smoothing atau lain sebagainya, kalian bisa langsung aja komen di bawah guys. Karena aku nggak bakal capek-capek buat video kayak gini. Dan aku bakalan nanti bikin video kayak gini juga, menjawabin pertanyaan-pertanyaan kalian, mulai dari di kolom komentar dan juga di DM Instagram aku. Dan maaf banget kalau misalnya aku nggak balesnya itu nggak fast respon gitu loh, karena aku memang kayak gak ada waktu buat kayak ngeliat-ngeliat gitu loh guys. Mungkin kalau ada waktu ya bener-bener kayak ya udah ketinggalan, ya udah 1 minggu lalu. Basi nggak sih kalau misalnya aku bales gitu kan. Jadi aku buat video ini karena memang mungkin dari kalian yang belum kejawab, atau dari viewers atau memang ada yang mencari tahu tentang pertanyaan gini, orang baru juga gitu ya. Ya udah aku siapkan video ini buat kalian. Oke guys, gitu aja dulu video dari aku. Semoga video ini bermanfaat dan menjadi ilmu baru buat kalian. Aku ingetin lagi, jangan lupa komen di bawah atau di DM Instagram aku pertanyaan, atau kalian mau minta di-reviewin produk apa gitu, langsung aja ya, jangan malu-malu. Jangan lupa kalian buat subscribe, like, comment, share ke teman-teman kamu, supaya video ini bakal menyebar dan bisa mengedukasi semua orang yang sedang membutuhkan jawaban-jawaban dari aku. Oke? Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye guys, thank you for watching. See you next video. Bye.